Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa anwa'al makhluqat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sahibus syafa'ah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, di antara kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut kita syukuri, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan berbagai makhluk. Di antara makhluk ciptaan Allah yaitu yang bernama As-Sulhafat. As-Sulhafat itu kalau arti bahasa Indonesia adalah kura-kura. Supaya kita lebih meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa besarnya kuasa Allah, sehingga ada makhluk ciptaan Allah yang sungguh luar biasa, yaitu berupa As-Sulhafat, yaitu kura-kura. Sabda ulama, di antara keanehan, keajaiban, dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut kita syukuri, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kura-kura, ada yang berjenis kelamin jantan, ada juga berjenis kelamin betina. Sabda ulama, wali zakariha zakaroni wal unsa farjani. Bagi kura-kura pejantan mempunyai alat kelamin pejantan 2. Begitupun kura-kura yang berjenis kelamin betina mempunyai alat kelamin betina sebanyak 2. Kalau kita berbicara tentang hukum memakan daging kura-kura, ini adalah hukumnya haram. Hukmuha at-tahrim inda Rafi'i, menurut Imam Rafi'i, haram kita mengkonsumsi daging kura-kura. Apa alasannya? Listihbasiha li'annaha akalatil hayat. Alasan mengkonsumsi daging kura-kura diharamkan karena kura-kura selalu mengkonsumsi sesuatu yang kotor-kotor, yang menjijikan, yaitu suka mengkonsumsi berbagai ular. Nah, selanjutnya, wa ta'bir fil manam imra'atun tatazayyanu wa ta'attaru wa tu'radu nafsaha 'ala rijal. Dan perlu kita ketahui, salah satu keistimewaan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kura-kura ketika kita melihat dalam mimpi, ini menunjukkan ala imro'atin tatazayyanu wa ta'attaru wa tu'radu nafsaha ala rijal. Ketika seorang laki-laki mendambakan atau telah meminang seorang perempuan, apakah perempuan ini baik atau tidak akhlaknya, lalu beristikharahlah. Arti daripada istikharah itu adalah memohon kebaikan yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seorang pria membutuhkan jodoh yang terbaik untuk dirinya, kita tidak perlu datang ke dukun. Karena apa? Kalau kita memerlukan jodoh datang ke dukun, datang ke paranormal, maka sholat kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 40 hari 40 malam. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Lebih baik kita belajar sholat istikharah. Usolli sunnatal istikharati rakaataini lillahi ta'ala Allahu akbar. Lalu setelah melaksanakan sholat istikharah, berdoa kepada Allah, ya Allah, perempuan yang saya cintai ini apakah bagus untuk dinikahi atau enggak? Setelah melaksanakan sholat istikharah dan setelah berdoa lalu tidur, dalam tidurnya ternyata melihat seekor kura-kura. Itu tandanya perempuan yang selama ini kita cintai
itu akan menjadi seorang perempuan yang suka bersolek bukan untuk suaminya, dan suka pakai minyak wangi bukan untuk suaminya, wa tu'radu nafsuha ala rijal, dan mudah sekali menyerahkan dirinya pada laki-laki selain daripada suaminya. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala memberi keistimewaan juga kepada asul hapat, kepada kura-kura. Di antara keistimewaan kura-kura, sabda ulama, innal baroza idza kasura wuquhu alal ardi wa adarra dalikal makan tu'khadu sulkhafatun wa tuklabu fihi ala dhahriha bihaisu tabko kowa imuha ma ilatan ilas sama. Apabila misalkan di suatu tempat ada musim dingin yang berkepanjangan, maka karena musim dingin itu sangat dahsyat, sampai-sampai banyak orang yang meninggal dunia karena kedinginan. Kalau di Indonesia kan tidak ada musim dingin seperti itu. Mungkin ini kalau di benua Eropa banyak sekali ada musim salju, itu pasti musim dingin. Kalau di suatu negara, di suatu tempat ada musim dingin yang sangat dahsyat sehingga menjadi beku peredaran darah, maka kita bisa mengambil kura-kura lalu dibaringkan si kura-kura tersebut dan kaki-kakinya supaya terarah ke atas. Insya Allah dengan kudrat Allah Subhanahu wa taala, musim dingin yang berkepanjangan akan segera berakhir dengan syariat, dengan kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala, dengan seekor kura-kura. Juga selanjutnya, wa idza lutihatil aidi wal aqdam bidamiha napaha min waj'il fasil. Apabila seseorang ini terkena penyakit selalu nyeri sendi-sendi, penyakit yang sangat dahsyat sehingga antara sambungan tulang dan tulang yang lain, misalkan dari tangan ke sikut, ini selalu sakit, ini tulang sendi, sudah berobat kemana-mana, ternyata Allah Subhanahu wa taala belum berkehendak untuk mensehatkannya. Sehingga salah satu pengobatan tradisional, ambillah seekor kura-kura, lalu potong, ambil darahnya, lalu darahnya kita oles-oles ke tangan dan ke kaki. Insya Allah penyakit yang kita derita berupa nyeri sendi, dengan kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala akan segera sembuh. Masya Allah. Jadi kura-kura ternyata mempunyai sifat lebih yang tidak dimiliki oleh hewan-hewan yang lain. Juga yang terakhir, salah satu keistimewaan daripada kura-kura, wa idza jufifa damuha wa suhiko wa tuliya musrijatan paman asrojaha doroto. Nah, apabila seseorang kena penyakitnya ini agak aneh, susah kentut. Kan kalau orang susah kentut itu Masya Allah tidak enak badan, seperti orang masuk angin. Jangankan susah kentut, orang masuk angin aja udah kelabakan, udah gak enak badan, apalagi ini saluran anginnya tersendat misalkan, sehingga orang tersebut susah kentut. Sudah dibawa ke dokter, ternyata Allah Subhanahu wa taala belum memberikan kesembuhan, sehingga dengan cara mengambil seekor kura-kura lalu disembelih, darahnya dikeluarkan lalu dikeringkan, setelah kering lalu dipanaskan, setelah dipanaskan lalu dioles ke perut orang yang susah kentut. Insya Allah dengan kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala, orang yang mempunyai keluhan susah kentut dengan diolesi darah kura-kura yang sudah dikeringkan lalu dipanaskan, insya Allah akan segera keluar angin. Itulah salah satu keistimewaan daripada kura-kura. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan,
Mudah-mudahan secara garis besar kita mengenal hewan kura-kura dan mengenal daripada keistimewaannya, besar manfaatnya, khusus bagi saya dan umumnya bagi kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.